Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu Yendri di sini. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai unsur-unsur kebahasaan teks berita. Salah satu unsur kebahasaan teks berita adalah menggunakan bahasa baku. Nah, sekarang kita akan membahas ciri-ciri bahasa baku. Ciri-ciri bahasa baku adalah yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah. Bahasa baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah, seperti penambahan akhiran pada suatu kata, istilah atau sebutan tertentu, ataupun perubahan awal kata. Contoh, bahasa bakunya saya. Bahasa tidak bakunya adalah gua. Ya. Bahasa bakunya bertemu. Bahasa yang tidak bakunya ketemu. Bahasa bakunya menemukan dan bahasa yang tidak bakunya nemuin. Jadi, kita sering menggunakan bahasa daerah. Ya, padahal bahasa daerah itu tidak menggunakan bahasa baku seperti gua, ketemu, nemuin, dan sebagainya. Ciri yang kedua adalah tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Kalau yang tadi bahasa daerah, sekarang bahasa asing. Jika terdapat pengaruh bahasa asing, seperti penambahan kata bantu, pertukaran posisi, dan sebagainya, maka bahasa tersebut tidak baku. Contohnya, bahasa bakunya itu salah. Bahasa yang tidak bakunya itu adalah salah. Ya, lanjut. Ciri-ciri bahasa baku yang berikutnya adalah bukan bahasa percakapan. Ya, ragam bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari umumnya bahasanya tidak baku. Ya, dari percakapan kita sehari-hari sering kita menggunakan bahasa yang tidak baku. Kalau yang bakunya tetapi, ya, tapi kita sering menggunakan kata tapi. Ya, yang bakunya bagaimana? Yang tidak bakunya gimana? Sekali lagi, itu adalah bahasa percakapan. Di bahasa baku tidak boleh menggunakan bahasa percakapan. Ya. Berikut yang keempat, menggunakan imbuhan secara eksplisit. Ya. Ragam bahasa baku menggunakan imbuhan secara gamblang sehingga jelas makna dan artinya. Ya, contohnya bakunya bernyanyi, tidak bakunya nyanyi. Yang bakunya bermain, tidak bakunya main. Bukan kata dasar ya. Kalau kata dasar main itu beda lagi, kata dasar nyanyi itu beda lagi. Ini sesuai dengan kalimatnya nanti. Misalnya adik bernyanyi itu baku. Kemarin adik nyanyi, nah salah. Ya, dia bermain itu baku. Dia main, nah itu tidak baku. Jadi disesuaikan dengan kalimatnya, bukan kata yang berimbuhan atau kata tidak berimbuhan. Ya, lanjut. Ciri yang kelima, ya, ciri bahasa baku yang kelima, tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Yang bakunya mengesampingkan. Yang tidak bakunya mengenyampingkan. Yang bakunya berkali-kali. Yang tidak bakunya berulang kali. Ya, jadi itu ketinggalan tulisannya ya, bukan berulang aja tapi berulang kali. Ya, lanjut. Yang berikutnya, ciri bahasa baku yang keenam, tidak mengandung arti pleonasme. Pleonasme adalah pemakaian kata yang lebih dari apa yang diperlukan. Jadi katanya terlalu banyak. Kelebihan katanya. Misalnya katanya yang baku adalah para dosen. Yang tidak bakunya banyak para dosen.
Jadi, kalau sudah menggunakan kata para, tidak perlu lagi menggunakan kata banyak. Kenapa? Para itu artinya banyak. Ya, jadi kalau mau mempergunakan kata para dosen saja. Nggak usah pakai kata banyak. Tapi kalau menggunakan kata banyak juga boleh. Nggak usah lagi pakai kata para, yaitu banyak dosen. Udah, karena artinya para dengan banyak itu sama. Contoh yang berikutnya, naik itu baku. Yang tidak bakunya naik ke atas. Nah, kenapa naik ke atas tidak baku? Karena naik itu pasti ke atas. Sama, turun pasti ke bawah. Jadi nggak perlu lagi dikasih tahu bahwa naik itu ke atas. Ayo teman-teman, kita naik ke atas. Itu tidak baku. Ayo teman-teman, kita naik. Pasti pada ke atas semuanya. Ya. Lanjut, ciri-ciri bahasa baku yang berikutnya, tidak hiperkorek. Ya, hiperkorek itu artinya katanya sudah betul, tapi dibetul-betulin lagi, akhirnya jadi salah. Misalnya yang bakunya hafal, yang tidak bakunya hafal, yang bakunya paham, diperbaiki lagi jadi paham. Ya, itu dia. Yang berikutnya, yang nomor 8. Ciri-ciri bahasa baku yang ke-8 sesuai dengan konteks kalimat. Jadi bahasa baku itu harus sesuai dengan konteks kalimatnya. Contohnya yang baku, rumah paman lebih besar daripada rumah nenek. Yang tidak bakunya, rumah paman lebih besar dari rumah nenek. Kenapa salah yang atau tidak baku rumah paman lebih besar dari rumah nenek? Kalau dari itu berarti asalnya, ya, bukan membandingkan. Kalau membandingkan berarti daripada. Ini membandingkan rumah paman dengan rumah nenek, maka dikasih kata daripada, bukan dari. Tapi kalau menyatakan asal, baru digunakan kata dari. Misalnya, ibu dari pasar. Nah, itu menggunakan kata dasar, kata dari. Bukan menggunakan kata daripada. Ya, sekali lagi perhatikan, karena dia itu membandingkan, harus disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Rumah paman lebih besar daripada rumah nenek. Baku dia. Yang tidak bakunya, rumah paman lebih besar dari rumah nenek. Ya, jadi ada 8 ciri-ciri bahasa baku. Ya, tolong diperhatikan dan tolong dicatat kembali di buku catatannya, karena tidak ada dalam buku paket maupun buku latihan. Ya, dan sekali lagi, setelah dicatat, tugasnya adalah cari contoh satu-satu sesuai dengan ciri-cirinya. Jadi ada 8 ciri-ciri bahasa baku, berarti kalian mencari contoh 8. Tidak dipengaruhi bahasa daerah, cari satu contohnya. Tidak dipengaruhi bahasa asing, cari contohnya. Ya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Ketemu lagi kita pada pembelajaran yang akan datang. Selamat pagi, tetap semangat, dan sampai jumpa.